Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 21 Agustus 2026. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Pius ke-10 Paus. Siapakah Paus Pius ke-10? Nama Pius ke-10 adalah Giuseppe Melchior Sarto. Ia lahir di Reise pada tahun 1835. Ia adalah anak kedua dari 10 bersaudara. Ia lahir dalam keluarga sederhana. Ayahnya berprofesi sebagai tukang pos. Meski sederhana, orang tua Melchior Serpe sangat menghargai pendidikan. Dan Giuseppe Melchior ini adalah anak yang pandai ketika ia belajar di sekolah. Pada tahun 1858, Giuseppe ditabiskan menjadi seorang imam projo. Wafatnya Paus Leo ke-13 pada tahun 1903 membawa Kardinal Giuseppe ke Vatikan untuk mengikuti konklav pemilihan paus. Dalam konklav itu, Kardinal Giuseppe Sarto terpilih sebagai paus yang baru dengan mengambil nama Paus Pius ke-10. Paus Pius ke-10 dijuluki sebagai Paus Ekaristi. Beliaulah yang menggiatkan umat agar menerima komuni kudus setiap hari dan membuka kesempatan untuk penerimaan komuni pertama bagi anak-anak. Paus Pius ke-10 dalam surat wasiatnya menuliskan hal ini. Saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, dan saya ingin mati secara miskin pula. Teladan yang istimewa. Paus Pius ke-10 wafat pada 20 Agustus tahun 1914. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorongmu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dari dulu ya, saya punya banyak hobi. Maka ketika sekolah, banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti. Mulai dari kegiatan olahraga, renang, basket, sepak bola, voli, kasti, semua saya ikuti. Demikian juga dengan ekskul bidang humaniora yang lain, yakni bidang musik. Dari menyanyi, main gitar, main organ, saya juga ikut. Saking banyaknya yang diikuti, semua tahu, semua bisa. Tetapi tidak sungguh menguasainya. Enggak jago karena hanya sekedar ikut namun tidak sungguh mendalaminya. Mungkin dalam bahasa anak sekarang, saya ini FOMO ya, fear of missing out. Takut ketinggalan namun tidak sungguh mendalami. Hanya takut aja, hanya FOMO saja, takut ketinggalan saja. Jadi ingin tahu dan ingin mengikuti semuanya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini, mari kita bersama-sama bermenung. Ada 3 kelompok masyarakat yang suka disebut dalam firman.
yakni kelompok orang Farisi, orang Saduki, dan kelompok para ahli Taurat. Siapakah mereka ini? Orang-orang Farisi adalah kelompok masyarakat penganut murni agama Yahudi. Mereka memusatkan perhatian pada masalah-masalah agama. Mereka menjalankan hukum Taurat secara rinci dan cermat. Selanjutnya adalah orang Saduki. Mereka adalah para bangsawan, aristokrat, tuan tanah, dan termasuk dalam majelis agama Sanhedrin. Dan yang terakhir adalah kelompok para ahli Taurat. Mereka adalah para cendekiawan, intelektual Yahudi yang ahli dalam mempelajari Taurat. Mereka ini juga termasuk dalam bilangan majelis Sanhedrin dan terlibat secara politis. Ketiga kelompok ini sering bersoal jawab dengan Yesus karena mereka terusik melalui kehadiran Yesus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah ada seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus dengan bertanya, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jelas sekali ini mencobai dan hendak mengetes Yesus. Karena para ahli Taurat, tadi saya sudah jelaskan, mereka ini adalah para cendekiawan, para intelektual yang mempelajari hukum Taurat secara cermat dan rinci. Tapi kok dia malah tanya ya ahli ini kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama dalam Taurat? Orang Yahudi mempunyai 613 perintah atau mitzvot dalam Taurat. Jumlahnya banyak sekali, 613. Manakah yang utama dari 613 ini? Dan Yesus menjawab pertanyaan itu dengan jitu. Ia mengutip satu doa dasar bagi orang-orang Yahudi yang disebut sebagai Shema Israel, yang diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 5 yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yesus juga mengutip kitab Imamat 19 ayat 18 yang mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang utama dari seluruh hukum Taurat. Dari 613 hukum, yang utama hanyalah 2, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kayu salib terdiri dari 2 palang kayu yang vertikal dan yang horizontal. Hendak mengingatkan kita akan 2 keutamaan dalam mengikuti Tuhan. Yakni yang vertikal kita mau mengasihi dan mencintai Tuhan secara total. Dan yang horizontal mengingatkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Enggak banyak yang Tuhan tuntut untuk kita lakukan dalam hidup. Cukup dengan mengasihinya dengan seluruh hidup. Dan mengasihi sesama seperti diri kita. Sudahkah kita melakukannya dalam hidup ini? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.